Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naik kapal selam sambil makan nanas. Kurang kompak, kurang semangat. Yah, terlambat. Naik kapal selam sambil makan nanas. Yang jawab salam saya doakan utang-utangnya lunas. Ya Allah, banyak utang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang masih lip sync jawab salamnya. Tahu lip sync gak? Saya doakan yang jawab salamnya semangat bisa ke Mekah, bisa haji umroh, hidupnya tambah berkah, punya sawah, tambah rumah, tambah mamah. Yang itu enggak ya. Naudzubillah kata ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bittauli wal ala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Mari sama-sama Bapak Ibu, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubaraka. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata nabiyyikal mustafa sallallahu alaihi wasallama fi a'la jannatil khuld. Allahumma urzuqna al-qana'ah wa habibna fi salatil jamaah wa dhakkirna bil mauti kulla sa'ah wahsyurna ma'an nabiyyil mustafa sallallahu alaihi wasallama sahibas syafa'ah birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Hadaratil afadil sadatil ulama wal masyayikh wal habaib al-a'izza wal ajillah hafizakumullah wa ra'akum. Yang mulia dan yang kami muliakan para alim ulama, para guru, tuan guru, para sepuh, bini sepuh, para tokoh masyarakat, aparatur pemerintah setempat, terkhusus guru kita semua al-mukarram wal muhtaram sahibul fadilah Kiai Haji Muhammad Sudirman. Mudah-mudahan Allah berikan beliau kesehatan, panjang umur, terus membimbing kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lupa kita muliakan, kita hormati guru kita bersama Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Rashid SAG. Kita doakan juga mudah-mudahan beliau panjang umur, terus membimbing kita dalam kebaikan. Ketua panitia, lupa saya namanya, Bapak Arif beserta seluruh jajaran. Tadi yang sambutan Kiai Sodikin, yang insya Allah cita-cita beliau dikabulkan. Di lingkungan Gria Asri Bahagia ini ada sekolah, ada pesantren, musola berubah jadi masjid 4 tingkat.
ada kuburannya juga biar semuanya ingat mati Pak ya. Insya Allah didukung semua insya Allah ini. Dan seluruh hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi ta'zim dan hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf panitia, saya dikasih waktu sampai jam berapa? Jam 1. Kopinya aja nggak ada ini. Soalnya penceramahnya 2 ini. Jangan sampai Pak ya, kita kalah sama setan ini. Setan kan nggak suka kebaikan Pak ya. Iya apa enggak? Dalam hadis inna syaitana yajri min ibni adama majrad dam, gitu ya. Setan itu mengalir di aliran darah manusia. Mengalir ke pantat, baru duduk 2 menit berasa udah 2 jam. Nggak betah aja bawaannya. Mengalir darah ke mata, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Jangan-jangan setan tuh. Mengalir darah ke tangan, di depan ada makanan, comot am, nggak fokus dengerin ustad. Jangan-jangan setan tuh. Mengalir darah ke tenggorokan, khotib khutbah kelamaan, di belakang pura-pura batuk, oho, jangan-jangan setan tuh, kode ya. Ini panitia sampai jam berapa ini? Pokoknya kalau sudah oho selesai Pak ya. Kasihan Ustadz Kiai Habib itu nanti konon masuk surganya belakangan. Yang masuk surga duluan supir Kopaja sama supir Metro Mini. Bapak pernah naik naik Kopaja pernah? Naik Metro Mini pernah? Serempet sana, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Penumpangnya ingat Gusti Allah semua. Hajar sana, la haula wala quwata illa billah. Serempet sana lagi, astagfirullahaladzim. Sementara Ustadz Kiai Habib kalau khutbah Jumat jamaah bukan ingat Gusti Allah, tetapi apa Pak Haji? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut semua ya Allah. Kasihanilah para ustadz, para kiai ini. Mudah-mudahan hadirnya Bapak Ibu sekalian di majelis yang mulia ini dalam rangka memperingati hari besar Islam, Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dicatat sebagai amal soleh, amal ibadah, amal baik yang dapat memperberat timbangan kebaikan Bapak Ibu sekalian di akhirat. Selain itu mudah-mudahan hadirnya Bapak Ibu di sini menjadi sebab Bapak Ibu sekalian dimasukkan ke dalam surganya. Sebagaimana sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, itu ya. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, semata-mata ingin mencari ilmu, Allah mudahkan bagi dia jalan masuk ke dalam surga. Nggak ada yang amin ini. Allah mudahkan dia masuk ke dalam surga. Mohon maaf ayah, tidak ada keramat terbesar selain istiqomah, tidak berhenti belajar. Saya punya guru, sanad saya sampai kepada beliau, wali besar ini, Hadratus Syekh Kiai Abdul Hamid Pasuruan. Ada orang Pasuruan sini? Pasuruan, Jawa Timur. Itu mohon maaf Pak, kalau beliau didatangi tamu itu, mereka sowan, ingin menyampaikan hajat, selesai menyampaikan hajat selalu berpesan begini Pak, Ibu nanti menghafal juz amma ke bawah ya. Yang datang tuh sudah bau tanah semua Pak, kayak Bapak ini. Tahu bau tanah nggak? Rambut udah ubanan, mata udah susah ngelihat, telinga udah susah mendengar, jalan udah sempoyongan. Itu kira-kira bentar lagi lah. Mudah-mudahan panjang umur semua Pak ya. Cuma ada di Garut, ada orang Garut sini nggak? Itu kakek-kakek usia 75 tahun kalau nggak salah. Itu kalau Ramadan baca Quran begini Pak Haji. Kecamatannya gede banget itu. Tapi kalau ngelihat yang cantik bahenol seetik 100 meter itu Pak, dicopot. Kelihatan Pak Haji.
Itu usia 70 tahun. Itu namanya jelalatan, Pak Haji. Hati-hati yang usianya sudah 40 tahun ke atas masih hobi yang begitu, hati-hati, Pak Haji. Lampu merah. Kok tega banget Kiai Hamid Pasuruan, tamu datang itu pengen punya solusi, pengen masalahnya selesai, kok disuruh menghafal Quran, disuruh ngaji ke si Anu, disuruh menghafal Yasin, Kahab, Tabarak. Saya pikir-pikir, oh mungkin beliau pengen tamu-tamunya itu selalu berproses dalam belajar itu. Tidak berhenti belajar. Bayangkan Pak ya, kalau dia meninggal dalam keadaan sedang menghafal Quran itu Pak, kira-kira bagaimana? Insya Allah min ahlil jannah itu Pak ya. Dia meninggal dalam keadaan sedang berproses belajar itu Pak. Dan itu menjadi wasilah bagi mereka dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk ke dalam surganya. Makanya kakek saya sering ngomong, tidak ada keramat besar selain belajar, selain tadi bahasa Kiai Sodikin, berproses terus dalam bidang pendidikan itu. Kalau Bapak mau kemana ini? Ini udah nggak betah ini. Kalau Bapak melihat orang bisa terbang di atas angin, bisa jalan di atas air, itu keramat kecil Pak Haji. Wahnya pada saat itu saja. Hanya buat cerita-cerita saja Pak Haji. Tapi kalau ilmu nggak bakal habis sampai hari kiamat. Bayangkan kalau Abu Hurairah misalnya, nggak full ngaji 24 jam dengan Nabi, mungkin Bapak nggak tahu cara sholat bagaimana. Mungkin Bapak nggak tahu cara zakat bagaimana. Bayangkan kalau Imam Syafi'i nggak nulis, nggak ngajar gitu Pak. Mungkin Bapak nggak tahu cara sedekah bagaimana, cara haji bagaimana, cara baca Quran yang benar bagaimana, sesuai dengan makharijul huruf, sifatul huruf, ahkamul huruf, ahkamul waqfi wal ibtida, rasmul uthmani dan seterusnya. Belum qiraah sab'ah, qiraah asyr dan seterusnya. Bayangkan Pak, kalau nggak ada orang-orang seperti itu, mungkin Bapak sesat semua ini. Artinya apa? Ilmu ini keramatnya nggak bakal habis sampai hari kiamat itu. Jadi sudah Pak, kita nggak nyari apa-apa selain tidak berhenti belajar itu. Makanya kalau ada anak muda nggak mau belajar, kata Imam Syafi'i, takbirkan saja 4 kali tanda bahwa dia sudah mati. Man fatahu ta'lim waqta syababih fakabbir alaihi arba'an liwafatih. Coba diartiin Pak Haji. Manfaatahu ta'lim, barang siapa yang meninggalkan belajar di waktu mudanya, padahal akses untuk belajar mudah, kiai ada tapi nggak mau datang itu. Fakabbir alaihi arba'an liwafatih, maka takbirkan saja 4 kali tanda bahwa dia sudah mati. Berarti apa itu? Mayat hidup. Kata beliau, harga manusia itu 2 saja. Kata Imam Syafi'i dalam kitab beliau Ad-Diwan namanya. Hayatul fata, kata beliau, wallahi bil ilmi wat tuqa. Hidup seseorang itu, hidup seorang pemuda itu demi Allah, kata beliau, bil ilmi wat tuqa, dengan ilmu dan ketakwaan. 2 saja Pak, bil ilmi wat tuqa. Idza lam yakuna la'tibara lidati, kalau bukan karena 2 hal tersebut, manusia ini nggak ada harganya Pak, nggak ada nilainya. Makanya ada sebuah adagium, laulal ilm lakanan nas kal bahaim, itu ya. Kalau bukan karena ilmu, manusia ini akan seperti hewan Pak, bahkan lebih sesat daripada hewan. Makanya kata Abu Darda, kun aliman, jadilah engkau orang alim yang mengamalkan ilmunya. Kalau nggak bisa, minimal yang kedua, au muta'alliman, jadilah seorang pelajar ilmu, jadi santri, jadi siswa. Nggak bisa juga sibuk sampai malam, dari pagi sampai malam kerja. Nah, si eta mah pitayeun we kabeh hirupna teh. Nggak apa-apa, minimal yang ketiga, au mustami'an. Apa mustami'an itu? Jadi pendengar ilmu kayak Bapak lah. Jinder ngaji sambil nyender. Naon deui? Jirok ngaji sambil ngerokok. Minimal itu. Nggak bisa sibuk dari pagi sampai pagi. Dunia yang dipikir. Minimal yang keempat, au muhibban, menjadi pecinta ilmu dan ulama.
Jangan sampai kata Abu Darda menjadi yang kelima, sudah tidak alim, sudah tidak menjadi muta'alim pelajar, sudah tidak menjadi mustami, sudah tidak menjadi muhibbin fatahlak, kata beliau. Orang yang seperti ini akan binasa. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Yang mengkhawatirkan Pak ya, sudah hidup susah di dunia, di akhirat digebugin malaikat. Sudah hidup melarat di dunia, di akhirat digebugin malaikat. Tapi insya Allah di sini ya susah semua. Kalau habis sholat Pak, mohon maaf, jangan Allahumma lantas jalan wa ilaikal ngacir, jangan. Ini Muhammad, mic-nya kenceng nggak? Kok kayak kurang semangat gitu mic-nya? Coba dikencengin Pak, operatornya. Atau habis sholat jangan Allahumma lantas jalan wa ilaikal, Allahumma antas salam dulu, minta selamat ya Allah, udah susah, jangan sampai di akhirat tambah susah gitu. Ya Allah selamatkan saya, keluarga saya, anak cucu saya. Bukan bahasa Arab tuh, bahasa mana? Bahasa Betawi ya. Kayak ada kiai habis umroh, mohon maaf, hobinya ngerokok kiai ini Pak, ini ngerokok semua nih, Abdul Hisab. Kan biasa kalau ngerokok Pak ya, asem, habis makan tuh asem sepet. Dengan santainya habis umroh rokok, Samsu lagi rokoknya, dikejar sama askar, haram haj, haram, lari, aduh sayang Samsu setengah lagi, haram haj, haram. Ternyata si askarnya pengen rokok itu Pak Haji, dikeluarin kiainya, wa ni'matun ududuhu ba'danya tuh garam filter komodai kuji Samsu, katanya. Syukron kata si askarnya, yang tadinya haram jadi halal. Itu juga bukan bahasa Arab, bahasa mana tuh? Kalau nggak bahasa Garut, bahasa Tasik gitu. Nggak apa-apa Pak, kita susah, yang penting di akhirat selamat Pak ya. Susah semua ya. Sebelum masuk maulid saya pengen cerita, ini pentingnya belajar, pentingnya ngaji Pak. Tadi saya ngobrol sebelum masuk ke sini itu, apa sih masalah di komplek ini? Kiainya ada, tapi semangat ngaji nggak ada gitu. Ini biar termotivasi Pak ya. Sebelum masuk nih ya, saya mau cerita. Ceritanya real, bukan halusinasi, bukan hayalan. Ada seorang ulama besar dari Syria namanya Syekh Hisham Al-Burhani. Siapa Pak? Syekh Hisham Al-Burhani. Mohon maaf, nanti di akhir yang bisa jawab pertanyaan saya kasih buku. Kebetulan ada 5 karya saya, yang bisa jawab saya kasih buku, door prize. Ada hadiah lain nggak? Duit, ada duit. Insya Allah kalau duit semangat semua ini. Insya Allah yang nggak ngantuk kelihatan nih. Ada seorang ulama besar namanya Syekh Hisham Al-Burhani. Cerita begini Pak, dulu di Damaskus itu di Syria ada seorang penggali kubur namanya Syekh Abdurrahman Al-Haffar. Siapa Pak? Kenapa disebut Al-Haffar? Haffar ini julukan, sigot mubalaghah, superlatif dari hafir, orang yang hobinya menggali kuburan, pekerjaannya gali kubur gitu Pak. Makanya ada doa hufratan min hufarin niron, galian lubang tuh. Dari usia muda sampai usia 50 tahun kerjaannya di kuburan Pak. Nah tiba suatu hari datang seorang ibu, bilang kepada Syekh Abdurrahman Al-Haffar ini, Pak Abdurrahman, anak saya meninggal dunia, tolong galikan kuburan. Baik ibu. Digalikanlah kuburan. Datanglah jenazah anak ibu ini. Ketika ingin dimasukkan ke dalam liang lahat, betapa kagetnya Syekh Abdurrahman Al-Haffar, itu liang lahat Pak berubah menjadi raudhah min riyadil jannah itu Pak. Taman daripada taman-taman seumur-umur, padahal banyak kiai di sini yang dikuburkan gitu. Saya nggak pernah diperlihatkan oleh Allah seindah ini. Raudhah min riyadil. Seketika anak ini dibawa oleh 2 malaikat itu. Pingsan malaikat Jibril aja sayapnya satu sayapnya Pak bisa menutupi ufuk timur dan ufuk barat itu. Malaikat
Jibril aslinya. Ada yang lebih gede daripada malaikat Jibril. Kagetlah, pingsan. Ditanya sama teman-temannya, diceritakan, kenapa pingsan? Ketika anak ibu ini dimasukkan ke dalam liang lahat, saya melihat itu liang lahat tiba-tiba berubah menjadi raudhah min riyadil jannah. Kata teman-temannya, itu halusinasi aja, itu hayalan saja, udah selesai. 2 bulan kemudian ibu anak ini datang lagi, Pak Haji. Pak Abdurrahman, musibah besar. Tenang ibu, ada apa? Anak saya meninggal lagi. Ya Allah, meninggal lagi, Pak Haji. Tolong galikan kuburan. Ini biar ingat mati semua ini. Digalikanlah kuburan. Begitupun Pak, ketika anak ibu ini ingin dimasukkan ke dalam liang lahat, itu liang lahat berubah menjadi raudhah min riyadil jannah. Cuma kali ini cerita ini nggak kaget Pak, nggak pingsan, mungkin udah kebal, sebelumnya pernah pingsan itu. Selesai dikuburkan, dikejarlah ibu anak ini. Mohon maaf ibu, saya ingin bertanya, apa latar belakang 2 anak ibu ini? Diceritakan, karena ketika saya memasukkan keduanya ke dalam liang lahat, terlihat oleh saya raudhah min riyadil jannah. Ibunya nggak paham Pak, nggak ngeh. Begini kata ibunya, anak saya yang pertama yang 2 bulan lalu meninggal dunia itu statusnya tholibu ilmin. Apa Pak? Tholibu ilmin. Seorang pelajar, seorang siswa, santri, dia masih mondok Pak, bukan kiai, bukan ustadz, bukan habib. Statusnya sebagai seorang santri, masih kecil, usia 20 tahun lah, 15 tahun, remaja. Di pondoknya ada musibah, dia terkena musibah, meninggal dunia itu Pak. Yang baru saja dikuburkan, kata ibunya, itu kakaknya, pekerjaannya sebagai tukang kayu, dia jual kayunya, hasil daripada jualan kayunya diberikan kepada adiknya yang sedang belajar di pondok itu Pak. Oh, ini kata Syekh Abdurrahman Al-Hafar, ini keramat besar, ini keramat besar, kemuliaan besar. Seketika Pak, Syekh Abdurrahman Al-Hafar ngalungkeun paculna. Naon ngalungkeun paculna teh? Melemparkan cangkulnya. Ini bukan berarti pekerjaan sebagai tukang kubur buruk Pak ya. Ini lagi-lagi prinsip. Ada di sini. Mohon maaf nih ya, ini bukan berarti pekerjaan sebagai tukang gali kubur buruk. Ini prinsip. Seketika beliau lempar itu cangkul, lari ke satu masjid. Di situ ada seorang ulama besar, buyut daripada yang cerita ini, namanya Syekh Said Al-Burhani. Ini ceritanya real Pak ya. Kiai, tolong ajarin saya pengen belajar dari awal lagi. Belajar apa? Pokoknya ajarin saya apa saja. Saya pengen belajar dari awal lagi. Iya, pengen belajar apa? Karena begini Pak ya, orang sana, orang Timur Tengah itu sudah terbiasa dengan disiplin ilmu dari muda Pak. Imam Syafi'i hafal Quran usia berapa? 7 tahun. Hafal Muwatta usia berapa? 10 tahun. Usia 20 tahun sudah menjadi mufti Imam Syafi'i itu. Kalau Bapak usia 20 tahun jadi apa? Nganggur. Belum lama guru saya Profesor Dr. Wahbah Mustafa Az-Zuhaili cerita begini Pak. Di Syria itu ada satu fakultas kedokteran. Mahasiswanya perempuan semua. Itu syarat kelulusannya selain harus melewati ujian-ujian kedokteran tuh Pak. Pertama harus hafal Quran plus hafal kutubut tis'ah. Pernah dengar Bapak kutubut tis'ah? Kitab hadis kalau dijajarin kitabnya dari sini sampai sini mungkin. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah, Ad-Darimi, Imam Malik, nggak ada yang nyaut ini. Imam Ahmad bin Hambal. Alhamdulillah saya kebetulan pernah ngaji itu semua kepada, ini bukan apa-apa nih ya, biar semangat, kepada Profesor Dr. Ali Mustafa Yakub, mantan imam besar Istiqlal. Saya 16 tahun
bersama beliau. Tadi sampai mana Pak Haji? Pohodai karek bieu. Saya nggak kaget kalau orang sana syarat kelulusannya begitu ketat Pak, karena memang dari kecil sudah terbiasa dengan disiplin ilmu. Ini usia 50 tahun Syekh Abdurrahman Al-Hafar baru mau belajar Pak. Memangnya pengen belajar apa? Tolong ajarin saya dari awal. Dari kecil itu Pak, kerjaannya gali kuburan itu. Ya Allah, di usia 50 tahun baru mengerti betapa keramatnya ilmu itu Pak. Ya sudah, kata gurunya, kata Syekh Said Al-Burhani, kamu menghafal Jurmiyah ya. Pernah dengar Jurmiyah Pak ya? Al-kalamu huwal lafdul murakkabul mufidu bil wad'i wa aksamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alifi wal lami, terus wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba wal kaf wal lam, dan seterusnya. Itu kalau di pesantren kira-kira dipelajari kelas 1 SMP kira-kira. Dulu saya sebelum mondok udah hafal tuh Pak Jurmiyah itu. Ya udah, kamu menghafal Imriti, menghafal apa Alfiyah, qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khaira Maliki musallian ala nabiyil Mustafa wa alihil mustakmilina syarafa, dan seterusnya. Belajar ilmu hadis, ilmu mantek, ilmu tasawuf, ilmu tafsir. Mewujudlah Syekh Abdurrahman Al-Hafar, sang penggali kubur, di usia 50 tahun menjadi ulama besar pada masanya, dan banyak daripada anak cucunya yang menjadi orang-orang soleh, menjadi para ulama. Yang paling masyhur cicitnya bernama Syekh Abdul Razak Al-Hafar namanya. Mudah-mudahan ada di antara anak cucu kita Pak ya, yang hafal Quran, yang jadi alim-alimah, soleh dan solihah. Mohon maaf, kita pengen punya anak soleh kan Pak ya? Pondokin, pesantrenin. Jangankan Bapak, Nabi Ibrahim mohon maaf, itu khawatir tidak punya anak soleh dan solihah. Ada Kiai Sudirman, titipin Pak. Ada Kiai Abdul Rashid, titipin. Jangankan kita orang biasa Pak, Nabiullah Ibrahim Abul Anbiya khawatir nggak punya anak yang baik itu Pak, yang mampu meneruskan kebaikan-kebaikan orang tuanya, sampai nggak berhenti berdoa. Apa doanya Pak? Rabbi habli. Mari sama-sama, jangan-jangan ada yang belum hafal ini. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli, ya Allah anugerahkan kepadaku minas salihin, keturunan yang termasuk orang-orang baik, orang-orang soleh. Istri beliau Sayyidah Saroh didiagnosa oleh dokter sulit memiliki anak. Akhirnya nikah dengan Sayyidah Hajar. Ini pentingnya punya istri lebih dari satu ini. Lahir lebih dahulu dari istri yang kedua apa ke Sayyidah Hajar. Siapa Pak? Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam. 14 tahun kemudian lahir Nabiullah Ishaq alaihi salatu wassalam. Sayyidah Saroh yang didiagnosa dari awal sulit memiliki anak, tetapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin Pak. Dari kedua orang ini lahir para nabi, termasuk nabi kita baginda nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli, mari, ala dina Muhammadin tibbil qulubi, yang keras, wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari iha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekali lagi, Allah, ibu-ibu, salli ala Muhammadin tibbil qulubi
وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار ضيائها وعلى وصحبه sallu ala Nabi Muhammad. Bagus. Kalau ada orang nyuruh sallu ala Muhammad, jawabannya bagaimana Pak Haji? Jangan sallu alaihi, nyuruh-nyuruhan namanya itu. Sallu ala Muhammad, jawabannya bisa menggunakan fi'il madhi sallallahu ala Sayyidina Muhammad atau fi'il amar Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wasallam apa wasallim? Wasallam apa wasallim nih? Ini udah 5 awat kayaknya ini. Habis ini ada kebulingan nih? Nggak ada, dikibulin katanya. Wasallam apa wasallim? Tergantung Baji. Kalau awalnya sholla fi'il madhi, belakangnya wasallam, atofnya begitu. Tapi kalau Allahumma sholli fi'il amar tuh belakangnya jangan wasallam, wasallim gitu. Fi'il amar juga atofnya begitu, padanannya begitu Pak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik apa wa baraka? Wah, keliru lagi deh. Wabarik apa wabaroka? Idealnya bukan wabarik karena awalnya wasallallahu, sholla fi'il madi, maka wabaroka wasallam, jangan wasallim Mbak ya. Bisa dipahami Pak Haji? Jangan-jangan keliru nih kita doa tiap hari ini. Bisa dipahami Pak ya? Betul, bagus tadi saya dengar Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bagus. Ini saya mau kasih ijazah sebelum masuk. Ini belum masuk. Saya kasih waktu sampai jam berapa ini? Ya Allah, kalau belum selesai nggak tenang nih Kiai, gimana ini? Ini saya mau kasih ijazah. Mudah-mudahan Bapak pulang dari sini hilangnya apa, susahnya hilang semua Pak ya. Ini kelihatannya ya Allah. Mau saya kasih ijazah? Ini serius, mudah-mudahan bisa diamalkan. Ibu mau saya kasih ijazah? Ini ijazah solawat. Nama solawatnya Syajaratun Nukud. Apa Pak? Syajaroh artinya pohon, nukud duit. Urusan duit senang semua. Mungkin ada di antara Bapak yang sudah pernah dapat. Ini dari saya Pak ya. Mudah-mudahan bisa diamalkan. Saya dapat ijazah ini dari seorang Habib namanya Habib Sagab. Punya pesantren besar di Parung, Nurul Iman. Punya 3 beliau pesantrennya. Di Parung ada, di Malang ada, di Lombok ada. Tapi yang paling besar di Parung. 30.000 santrinya gratis semua. Saya pernah ke sana, ini makannya sehari berapa ton? Ya lebih dari 20 ton kata beliau. Ya, dicampur nasi sama jagung itu. Dan beliau punya lebih daripada 50 usaha. Namanya siapa? Habib Sagab. Ini saya ijazahkan kepada Bapak biar beliau dapat jariahnya dan biar Bapak hilang susahnya. Kan saya bilang yang paling mengerikan itu sudah susah di dunia, di akhirat digebukin malaikat. Ya Allah Karim. Kalau Pak Haji kan masih mending. Rumah berapa? Ini yang gondrong nih Pak Haji, yang ubannya put kayak siapa itu, Adnan Buyung Nasution. Rumah berapa? 4. Istri? Mobil Alphard, Land Cruiser, BMW, naon deui, Rubicon misalnya. Kontrakan ada 1000. Masuk neraka masih mending Pak Haji. Dunia udah dapat, Pak Haji gimana? Istri nggak punya, jomblo, utang banyak, gaul dengan masyarakat nggak baik, ngaji nggak mau, di akhirat digebukin malaikat. Ya Allah, jangan sampai lah. Mudah-mudahan hilang semua susahnya. Ini saya prolog dulu biar Bapak semangat ngamalinnya. Ini dulu sama Habib Sagab juga susah Pak, kayak Bapak. Dulu beliau mondok kepada seorang wali besar, ngaji kepada seorang wali besar dari Aljazair, namanya Syekh Balqaid. Siapa Pak?
Wali besar, beliau punya murid cemerlang, brilian, seorang ahli tafsir dunia, namanya Syekh Mutawalli Sya'rawi, punya kitab tafsir Khawatir al-Imam, orang Mesir, itu muridnya Pak. Ini gurunya bagaimana tuh? Syekh Balqaid namanya. Ini salah satu muridnya Habib Sagap ini. Namanya guru Pak ya, kadang bisa melihat keadaan murid tuh, mau batin mau lahir, cuma nggak bilang aja. Jadi kadang diperlihatkan guru itu keadaan muridnya. Nah saat itu Habib Sagap mau boyong ke Indonesia, mau pulang ke Indonesia, udah lama mondok di sana Pak. Dilihat sama Syekh Balqaid, sama gurunya ini kayaknya Sagap kalau pulang ke Indonesia bakal susah kayaknya. Dipanggil Sagap sini. Ini saya punya amalan yang sudah saya amalkan, istiqomah saya amalkan, dan saya rasakan manfaatnya. Kamu amalkan ya, biar pikulanmu ringan, biar kamu di Indonesia nggak susah, biar seolah-olah di depan rumahmu ada pohon duit. Kiai, guru saya datang ke sini ini mau belajar, bukan mau mencari dunia. Udah amalin aja. Kadang murid ngeyel Pak ya. Memang redaksinya bagaimana? Redaksinya singkat Pak, diapalin Pak ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bisa Pak? Mari sama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada yang belum hafal? Ini biar dapat oleh-oleh ini. Allahumma, mari. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kata beliau, diamalkan atau dibaca setelah sholat isya, tidak harus setelah sholat isya, di waktu isya, tidak keluar subuh sebanyak 400 kali. Berapa kali Pak? Dibaca pada waktu isya, syukur-syukur setelah jamaah sholat isya, paling 7 menit. Tidak keluar subuh. Bagaimana kalau keluar subuh? Qadha. Jangan sampai hari-hari kita lewat tanpa sholawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, kata Habib Sagap, saya istiqomah mengamalkan ini 7 tahun. Istiqomah itu bukan istri 3 dikontrakin rumah, bukan Pak Ji. Istiqomah itu ada komitmen untuk selalu berada dalam ketaatan, kebaikan, ada komitmen berupaya menjauhi kemaksiatan. Itu istiqomah. Demi Allah, kata Habib Sagap, saya pulang ke Indonesia melarat Pak, sampai istri saya lahiran sakit, ngutang kemana-mana. Tapi saya istiqomah mengamalkan sholawat Syajaratun Nuqud ini 7 tahun. Bapak bisa lihat, ada santri 30.000 gratis semua. Nggak tahu. Sampai yang pelit sekalipun Pak, yang pelit bolong sakunya pengen ngasih, udah kebanyakan. Ya Allah, orang kalau sudah dimakbul Pak begitu Pak ya. Itu Habib Sagap. Ini saya ijazahkan kepada Bapak, mudah-mudahan bisa diamalkan, hilang susahnya semua ini. Kata beliau, santai aja sambil ngasuh anak, pegang tasbih Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, paling 5 menit. Bawa motor bisa, bawa motor, asal nggak nabrak aja Pak Haji. Pegang tasbih, sekarang ada tasbih digital kan, pegang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Bawa mobil bisa, bawa mobil, baca, yang penting nggak nabrak. Allahumma Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ajastukum, Bapak bilang qabil tuh, ajastukum barakallahu fikum ya Allah. Baru masuk maulid nih. Sebelum masuk nih ya, Kiai mohon izin nih. Ini ada cerita real juga. Nih saya cerita aja Pak ya, nggak ngaji kitab ini. Ada waktunya kalau ngaji kitab ya. Kenal Habib Umar? Habib Umar kenal? Habib Umar bin Hafid dari Tarim, Yaman. Beliau kemarin belum lama termasuk ranking pertama dari 500 orang berpengaruh di dunia itu. Habib Umar, muridnya menyebar di Indonesia, Habib Mundir bin Fuad Al-Musawa, Habib Jindan, siapa lagi? Itu murid-muridnya. Dicerita begini beliau, dulu ada seorang tua, ganteng, putih,
pengamal sholawat, tapi di satu sisi dia juga ahli maksiat. Apa itu namanya? STMJ, sholawat terus maksiat jalan. Kayak bapak lah kira-kira. Ajal orang tersebut sudah selesai, meninggallah. Itu Pak, anak sulungnya kaget ketika ayah beliau meninggal ini, tadinya putih ganteng berubah menjadi hitam itu Pak, kata Habib Umar. Allah, malu ini kalau ada orang takziah datang ke sini, ayah saya yang tadinya ganteng berubah jadi hitam. Kemudian pingsanlah anak sulungnya ini. Di dalam pingsannya itu mimpi ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tenang anak muda, kata Rasulullah, nanti kamu bangun ayahmu sudah kembali jadi putih. Bangun, ayahnya yang tadinya hitam kembali jadi putih. Ternyata di dalam mimpi itu Rasulullah ngasih syafaat itu Pak. Betul, ayahmu ini ahli maksiat, tapi dia juga ahli sholawat. Sekarang akan saya kasih sholawatnya di dunia, nanti juga di akhirat bakal saya kasih syafaatnya. Akhirnya Pak, akhirnya si anak sulungnya ini, anak muda ini kemana-mana wiridannya sholawat. Sampai umroh tawaf didengerin sama temannya, sholawat lagi, sholawat lagi. Naik motor didengerin, sholawat lagi, sholawat lagi. Kenapa sih sholawat terus? Enggak, ini pengalaman pribadi katanya begitu. Itu keramatnya sholawat Pak. Makanya ada hadis, inna aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Orang yang paling mulia, orang yang paling istimewa, orang yang paling agung, paling dekat kelak kedudukannya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aktsaruhum alayya sholatan, orang yang paling banyak bersolawat kepadaku, kata beliau. Saya pernah nanya sama guru, Kiai, anggap solawat kepada Nabi itu berapa kali dalam satu hari? Biar kita tidak ada anggap pelit Pak Haji. Kata guru saya, minimal sehari 300 kali. Pak Haji berapa kali sehari? Minimal dalam sholat, pelit banget, minimal 300 kali. Ini saya kasih ijazah berapa kali tadi Pak? 400 kali. Pengen bersyafaat tapi sholawatnya pelit banget. Ini gimana? Kok mati-mati terus Pak Haji? Ini gimana ini? Nah, itu bagus nggak ada? Udah batuk-batuk nih, selesai nih. Bentar, udah 1 jam belum? Mohon maaf Pak, tidak ada yang kita cari pertolongannya baik di dunia maupun di akhirat selain daripada syafaat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika nanti manusia pertama kali dibangkitkan oleh Allah yaumul ba'ats dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak menggunakan pakaian sehelai pun, sampai Sayyidah Aisyah penasaran Pak, ya Rasul, apakah pada saat dibangkitkan manusia saling melihat antara satu dengan yang lain? Jelalatan maksudnya. Tahu jelalatan Pak Haji? Kata Nabi, boro-boro ngelihat gentingnya padang mahsyar saja nggak kepikiran yang begitu-begitu. Orang banyak dosa Pak, saat dibangkitkan digiring ke padang mahsyar itu matahari di atas ubun-ubunnya yang banyak dosa, keringatnya menenggelamkan tubuhnya. Tidak ada yang mereka harapkan, yang mereka cari pada saat genting di padang mahsyar selain daripada syafaat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua manusia dari mulai Nabi Adam sampai hari kiamat berbondong-bondong nyari syafaat. Yang didatangi pertama kali siapa Pak? Abul Bashar Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Wahai Abul Bashar, bapaknya manusia, tolong kami genting ini mintakan kepada Allah syafaat. Nabi Adam jawabannya bagaimana saat itu? Saya malu minta syafaat, dulu pernah melanggar perintah Allah agar tidak makan buah, orang bilang buah khuldi. Coba dah pegang tenggorokan masing-masing, ada jendolannya nggak? Pegang Pak Haji, pegang. Itu buah khuldi itu. Tapi ibu-ibu nggak ada kan? Ibu-ibu ketika masuk ke dalam dada kebelah dua.
mainannya bapak-bapak. Alhamdulillah, percaya aja Pak Haji. Batuk nih. Tenang, setannya banyak ini. Jangan datang ke saya, datang kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh lagi nongkrong mungkin saat itu. Jangan datang ke saya dulu pernah mohon kepada Allah agar semua umat saya dihancurkan, dibinasakan, ada banjir bandang. Malu saya minta syafaat kepada Allah. Datang aja ke cucu saya Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, jangan datang ke saya pernah bohong 3 kali. Pernah bohong 3 kali. Kalau bapak kan tiap hari bohongnya. Sekarang aja bohong kelihatan tuh. Coba pegang peci masing-masing, pasti ada duitnya tuh. Ngumpetin buat istrinya. Jangan datang ke saya pernah bohong 3 kali. Sebenarnya bukan bohong. Ini kalau dalam ilmu balaghah namanya tauriyah. Nah, nanti cek sendiri Pak ya. Tauriyah. Ya kita bahasakan bohong saja biar mudah gitu. Mau saya sampaikan Pak ya, bohongnya apa aja. Jangan sampai ada yang batuk lagi Pak. Kemarin mohon maaf saya ceramah di mana ada orang batuk sengaja pulang-pulang setruk Pak Haji. Tuh yang nyender Pak kebanyakan pulang-pulang itu nggak lama mati itu. Biarin. Ayo mati-matian siapa sama saya doanya. Dari sampai mana Pak Haji? Mati. Singkat aja nih ya. Bohong pertama, dulu beliau diajak untuk menyembah berhala. Ayo Ibrahim kita sembah Tuhan kita. Enggak, saya lagi sakit. Padahal sehat. Bohong apa bukan Pak? Itu dalam Al-Quran, inni sakim. Sebenarnya nggak bohong. Beliau mau sakit, udah batuk-batuk, udah ini. Itu namanya tauriyah. Bohong kedua, beliau punya paman namanya Azar. Siapa Pak? Azar ini pamannya Nabi Ibrahim, bukan bapaknya. Kata Ibnu Katsir, itu pamannya. Cuma dalam Quran bahasanya bapak. Orang Arab sering manggil paman dengan sebutan bapak. Kenapa saya menafsirkan atau ikut pendapatnya Imam Ibnu Katsir paman? Karena Nabi Pak sampai atas itu tidak ada dari jalur yang musyrik, semuanya taqallubaka fis sajidin, semuanya ahli sujud. Jadi Azar ini bukan bapaknya tetapi pamannya. Kerjaannya apa? Kerjaannya bikin berhala tuh. Semua berhala yang dia bikin, yang dia buat dihancurkan oleh Nabi Ibrahim, disisakan yang paling besar tuh. Ini pasti kerjaannya Ibrahim ini. Diontrok teh. Didatengin. Kamu yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami Ibrahim. Kamu yang menghancurkan berhala-berhala kami. Bukan. Kamu. Bukan. Tanya aja sama yang paling besar tuh. Bohong apa bukan? Padahal beliau yang menghancurkan. Bohong ketiga. Di Mesir itu ada Raja Jelalatan, Raja Amalikoh namanya. Hobinya sama istri orang. Jadi ada pejabat Pak ya, mohon maaf, yang hobinya sama istri orang. Contohnya ini. Kata Nabi Ibrahim, kita akan ada kunjungan ke Mesir. Bilang sama Sayyidah Saroh, orang paling cantik saat itu, istri pertamanya. Nanti kalau kamu ditanya ini siapa, jangan jawab ini suamiku ya. Aku pun nggak bakal jawab ini istriku. Siap, suamiku tercinta. Kenapa kalau saya jawab ini istriku, diambil tuh Pak. Datanglah keduanya berhadapan dengan Raja Mesir. Ini ditanya, Ibrahim ini siapa? Beliau jawab, hadhihi ukhti. Ini saudari perempuan saya. Bohong apa bukan tuh? Terserah ya. Betul sebenarnya saudari dalam Islam. Saudari dalam Islam. Saya bilang hadhihi zaujati, ini istriku, diambil Pak. Cemburu juga. Normal. Gara-gara itu mohon maaf beliau tidak berkenan mendahului memberikan syafaat kepada umat manusia. Jangan datang ke saya malu dengan Allah. Kalau kita kan nggak tahu malu Pak ya. Datang aja ke cucu saya tuh,
Muhammad Sayyidul Anbiya wal Mursalin, saat itu ada suara tuh, ya Muhammad irfa ra'sak, angkat kepalamu, isfa tu syafa tuh, angkat kepalamu, berikanlah syafaat kepada orang yang memang berhak mendapatkan syafaat, tu syafa, maka dia akan diberikan syafaat. Saat itu beliau bangun, kemudian memberi syafaatul udma, beliau membuka keran syafaat, makanya gelar beliau Al-Fatih itu Pak. Al-Fatih sang pembuka keran syafaat. Jadi para nabi gak berani mendahului memberikan syafaat kecuali dibuka dulu oleh Rasulullah. Makanya ada sholawat Al-Fatihi lima uglik wal khatimi lima sabak nasiril hakibil. Betul tuh Pak, karena nabi sang pembuka keran syafaat. Yang lain gak berani kecuali dibuka dulu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru beliau memberikan SK kira-kira gitu, silahkan para nabi memberikan syafaat kepada umatnya, silakan para ulama memberikan syafaat kepada santri-santrinya, silakan para hufadzul Quran memberikan syafaat kepada keluarganya, sesama muslim yang saling mencintai silakan memberikan syafaat. Dibuka dulu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala nabi Muhammad, salatullah salamullah rasul, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah, salatullah yang kencang, ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Sallu ala nabi Muhammad. Terakhir dan paling terakhir. Lanjut apa enggak nih? Penceramahnya dua ini. Ini saya datang jauh nih Pak. Macet lagi. Tapi kelihatannya masih seger ini, karena mungkin merasa susah semua. Terakhir dan paling terakhir, mudah-mudahan Bapak dianggap oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai keluarganya, sebagai umatnya. Hadirnya Bapak di sini ditandai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kelak di akhirat Bapak dapat syafaatnya. Meskipun mungkin tidak ada jalur dari sisi nasab, ada Al-Atos di sini, ada As-Segaf, ada As-Segaf, Al-Jufri ada Al-Jufri, nggak ada ya? Alkohol ada alkohol, Al-Puket ada. Mohon maaf, nggak apa-apa Pak Haji. Meskipun Pak Haji tidak ada jalur dari sisi nasab, bisa diupayakan dari sisi kasab ideologis. Dari sisi kasab ideologis, syaratnya satu, mau ittiba. Tadi disampaikan oleh Kiai Sodikin, ittiba ini judulnya apa ya? Mau meneladani atau menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sekecil apapun. Masuk masjid kaki kanan apa kaki kiri Pak Haji? Keluar masjid, masuk WC, keluar WC, habis sholat doanya banyak. Ada seorang sahabat besar namanya Salman Al-Farisi. Orang mana Pak? Persia. Nggak ada kaitannya dengan Rasulullah, nggak ada kaitannya dengan darah Quraisy, tapi Rasul berkenan menganggap beliau sebagai keluarganya, sampai mengatakan Salman minna ahlul bait, Salman adalah bagian daripada keluargaku. Keluarga Pak ya, ini anak saya minta jajan, saya kasih dong. Keluarga saya jatuh, saya tolong dong keluarga saya. Kira-kira kalau Bapak dianggap keluarga oleh Nabi di akhirat, selamat lah kira-kira keluarga saya. Meskipun dari jalur biologis tidak ada keterkaitan sama sekali. Jangan sampai seperti Kan'an, anaknya Nabi siapa Kan'an Pak? Nabi Nuh secara biologis, tapi Allah nggak mau nganggep Kan'an sebagai anaknya Nabi Nuh
dari sisi ideologis. Kenapa? Innahu amalun ghairu sholih. Qurannya begitu. Qala ya Nuhu innahu laysa min ahlik. Gitu ya. Innahu amalun ghairu sholih. Wahai Nuh, dia itu bukan keluargamu. Kenapa bukan keluargamu? Karena dia tidak ngikutin kamu, tidak beramal soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sekali lagi Kampung Bahagia, apa namanya ini ya? Komplek Gria Asri Bahagia ini dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira Maulid ini bahagia apa enggak, Pak Haji? Bahagia apa enggak? Itu ada yang batuk-batuk, bahagia apa enggak? Ada yang ngantuk di belakang, bahagia apa enggak? Harus bahagia, syaratnya Maulid harus bahagia. Kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Tidak ada rahmat yang diberikan oleh Allah terbesar di alam semesta ini selain hadirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Abu Lahab sekalipun setiap hari Senin mendapatkan rukhsatul adab. Gara-gara apa, Pak? Gara-gara bahagia mendengar lahirnya keponakannya ini. Itu dalam Sahih Bukhari, meskipun hadisnya mu'allaq, tapi ada seorang ulama hadis besar, gelarnya Al-Hafidh, namanya Syamsuddin Ad-Dimashqi. Itu kan hadisnya begini, Pak, ini terakhir. Ditanya sama kerabatnya dalam mimpi, Abu Lahab, bagaimana Allah menempatkanmu di alam sana? Ya, disiksa. Tapi setiap hari Senin keluar dari jari jemari saya apa, Pak? Air itu. Itu Abu Lahab mendapatkan keringanan siksa setiap hari. Sampai seorang ulama hadis namanya Al-Hafidh Syamsuddin Ad-Dimashqi gara-gara hadis ini, Pak, bikin syair begini. Idza kana hadza kafiran jaa dhammuh bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daima yukhaffaf anhu lis-sururi bi ahmada famadhannu bil abdil ladzi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Coba ulangi, Pak Ketua. Saya aja setahun ngapalinnya itu. Pak, mohon maaf, ulama hadis kalau gelarnya Al-Hafidh sudah mu'tamad, sudah nggak perlu dikritik lagi, Pak. Jadi Bapak kalau mau kritik jangan kritik saya, kritik beliau, tapi harus gelarnya sama-sama Al-Hafidh. Idza kana hadza kafiron, kalau yang ini saja maksudnya Abu Lahab kafir, sudah jelas celaknya dalam Quran, kekal selamanya dalam neraka. Tetapi setiap hari Senin datang kepada dia rukhsatul adab, keringanan siksa. Disebabkan karena apa, Pak? Lisuri bi ahmada, disebabkan karena bahagia ketika Rasulullah lahir. Diberitakan saat itu oleh siapa? Oleh Suwaibah Al-Aslamiyah, yang kemudian hari Suwaibah ini dimerdekakan oleh Abu Lahab dan menjadi salah satu ibu susuannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Syamsuddin Ad-Dimashqi, famadhannu bil abdil ladzi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Bagaimana perkiraanmu dengan orang yang setiap hari bersolawat kepada Rasulullah, dengan orang yang setiap hari bahagia, dengan orang yang setiap hari bersyukur atas hadirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kafir saja dapat keringanan siksa. Bagaimana dengan orang yang bertauhid, yang mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala? Insya Allah orang yang seperti itu akan dibahagiakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ditolong, diberikan solusi dari segala persoalan yang menghimpitnya. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebenarnya saya biasa ceramah itu 3 jam, Pak Haji. Ya, ini baru berapa ini? Bapak Ibu sekalian diberikan kesehatan lahir batin, panjang umur dalam ketaatan, amal soleh, istiqomah dalam ibadah, dan mudah-mudahan akhir hayatnya dalam keadaan baik, dalam keadaan husnul khotimah. Minta 3 menit aja saya mau kasih hadiah. Mohon maaf nih Kiai Abdul Rashid, kebetulan datang ke sini baru terbit ini buku saya 5.
Mau saya kasih hadiah nggak? Pertanyaan pertama. Siapa nama ketua panitia peringatan Hari Besar Islam Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1445 Musalla apa namanya Al-Hidayatus Sawarim. Cung. Mana panitia, maju panitia, tunjuk, ini banyak yang ngacung ini. Ini siapa nih? Pak siapa? Kasih mic-nya, kasih. Namanya siapa? Marsono, Pak. Bener nggak nih? Iya, nama ketua panitia siapa? Siapa? Arif Sugiarto. Nama istrinya siapa? Oke, betul Pak ya? Sallu ala Nabi Muhammad. Mau milih yang mana bukunya? Ada 5, ada sejarah terem-terem dalam ilmu hadis. Ini Sahih, Hasan, Dhaif, kapan munculnya, siapa yang mencetuskan, kenapa definisinya begini, kenapa antara ulama ini dengan ulama ini berbeda. Nah, ini biasanya kiai yang baca ini. Ini pertama. Ada buku Lembaga Penghapus Dosa. Nah, ini bagi orang yang merasa banyak dosa, nggak jelas arah hidup. Ini cocok. Ada Catatan Dakwah di Kanada, Amerika Utara. Saya meskipun nggak bisa bahasa Inggris Pak ya, I love you doang bisanya. Itu beberapa kali safari dakwah di Amerika Utara. 3 kali perjalanan saya masukkan ke dalam, ini ceritanya, ke dalam buku ini. Buku yang keempat, Mutiara Cinta dari Sang Mustafa. Ini tentang pernikahan adik saya yang kedua menikah. Saya bingung mau ngasih hadiah, bikin buku. Ini nasihat-nasihat Rasulullah untuk para pengantin baru dan para pengantin bau. Yang terakhir terbaru kemarin 40 hadis untuk pelajar dan penghafal Al-Quran. Kalau di sini ada yang mau menghafal Quran, silahkan mondokin ke tempat saya di Ulu Jami. Saya sedang merintis pesantren di Jakarta Selatan, tahfidzul Quran. Monggo, gratis. Tapi tidurnya di gawir, sama di atas genteng. Ini ada hadis-hadisnya Sahih, Hasan, metode menghafal Quran yang baik, hal-hal yang harus dihindari oleh para pelajar Quran, penghafal Quran, dan wejangan-wejangan dari para ulama Al-Quran. Mau milih yang mana Pak Marsono? Yang pertama, luar biasa ini. Ini sejarah terminologi dalam ilmu hadis. Mudah-mudahan jadi ahli hadis. Sekarang jadi ahli hadas dulu nggak apa-apa. Hadas kecil dan hadas besar. Nggak ada yang moto ini. Monggo, panitianya gimana? Kurang ceketan ini. Ini momen mahal ini. Udah, oke. Barakallahu fiik. Pertanyaan yang kedua. Susah nih kayaknya nih. Siapa nama ketua RW 041, Cung? Ini panitianya maju dong, panitianya. Pilih yang mana? Aduh, bagaimana ini? Saya ulang pertanyaannya, siapa nama ketua RW 041? Cung. Astagfirullahaladzim. Namanya siapa? Bapak Prayitno. Prayitno. Jangan-jangan istrinya bukan ya? Iya. Istri kedua? Ya Allah karim. Nama adeknya Pak Prayitno siapa? Nggak tahu. Oke. Mau milih yang mana Ibu? Yang dosa. Dosa. Oke. Ya, mudah-mudahan semuanya diampuni kesalahan-kesalahannya ini. Hah? Oh, tentang pernikahan, tapi jangan kawin lagi Bu ya. Oke. Ini cocok untuk ibu-ibu. Oke. Fotonya gimana? Nanti di belakang ya. Atur aja sama panitia dah. Pertanyaan ketiga.
Ini materi ya. Siapa nama budak yang dibebaskan oleh Abu Lahab? Cung. Yang kemudian menjadi salah satu ibu susuannya Rasulullah. Cung. Ah, ini kelihatan nggak memperhatikan. Siapa? Ayo, maju, panitia maju, cepat. Ya Allah Karim. Namanya siapa? Ayo sebutkan nama plus siapa namanya tuh. Cepat. Udah malam ini. Kaila. Siapa? Kaila. Namanya Kaila. Oke, siapa? Ibu Ustadz ini, Ibu Ustadz. Alhamdulillah. Ya, nama budaknya siapa? Hamba sahayanya. Hamba sahaya daripada Abu Lahab yang dibebaskan. Hamba sahayanya siapa? Ini kalau ibu-ibu susah ini. Saya kenalnya sama Kaila doang. Bilal. Siapa? Bilal. Bukan. Ini. Siapa? Oke, ini. Siapa? Cepat. Siapa? Nama saya Ainul. Oke, siapa namanya tadi? Suwaibah Al-Islamiyah. Masya Allah. Suwaibah Al-Aslamiyah. Betul Pak ya? Suwaibah Al-Aslamiyah. Sallu ala Nabi Muhammad. Mau pilih yang mana? Catatan dakwah, lembaga penghapus dosa, sama 40 hadis. Belajar dan menghafal Quran. 40 hadis. 40 hadis. Oke. Fadol. Cepat. Pertanyaan keempat, siapa nama ketua DKM Musola Al-Hidayatus Sawarim? Ini bapak ini. Farhan. Pak Susanto, Pak. Siapa? Pak Susanto. Mana orangnya? Pak. Nama istri beliau siapa? Halimah, Ibu Halimah. Ibu Halimah. Istri yang keberapa tuh? Pertama dan terakhir. Kedua. Pertama dan terakhir. Oke, milih yang mana? Cepat. Yang mana aja, oke. Terima kasih Pak Kiai. Ya, ini catatan dakwah di Kanada. Mudah-mudahan bisa berangkat ke Kanada. Mohon doanya Ramadan ini insya Allah saya berangkat lagi. Ayo. Koper saya ada 40 kilo. Terakhir. Yang terakhir khusus buat bapak-bapak ini. Khusus bapak-bapak. Ya, bapak-bapak sekarang. Siapa nama pahlawan Han. kita yang dikenal dengan Singa Bekasi? Kasihan. Ya, tunjuk. Tunjuk mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dava Putra Pratama. Jawabannya Kiai Haji Nur Ali. Wafat tahun berapa beliau? Tahun berapa? Ini terlalu mudah itu. Wafat tahun berapa Pak? Berapa? 18. Tahun? 95. 93. Ini ada 95, 93. Yang benar mana Kiai? 92. 91 gimana? Ini saudaranya.
Mudah-mudahan beliau lapangkan kuburnya Pak ya. Terus memberikan keberkahan untuk warga Bekasi. Mudah-mudahan berkah dan dibaca. Kalau ada tikus di rumah, gini-giniin takut itu. Sini, cepat. Ya, maju Dafa. Ya, foto dulu. Ya, sini saya foto. Lihat, ini kameranya di sini. Oke, cukup. Baik. Mudah-mudahan berkah. Jadi ulama. Amin ya rabbal alamin. Dari saya cukup sekian Pak ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Wal afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.